Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nanda Maludin, NIM 6020012013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang layanan SaaS, PaaS, dan IaaS yang bersifat open source. Cloud computing adalah suatu model komputasi di mana sumber daya seperti prosesor, storage, network, dan software menjadi abstrak yang diberikan sebagai layanan di jaringan internet yang dengan menggunakan pola akses remote. Ketersediaan sesuai kebutuhan, mudah untuk dikontrol, dinamik, dan skalabilitas yang hampir tanpa batas adalah beberapa atribut penting dari cloud computing. Open source pada cloud computing. Open source software adalah pengaruh pada kode program yang didistribusikan secara terbuka, yang dapat digunakan dan dimodifikasi oleh pengguna tanpa batasan. Dalam industri komputer, kepemilikan dianggap kebalikan dari keterbukaan. Desain atau teknik berpemilik adalah salah satu yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ini juga menyiratkan bahwa perusahaan belum memunculkan spesifikasi yang memungkinkan perusahaan lain untuk menduplikasi produk tersebut. Dalam lingkungan komputasi awal, dukungan open source telah memunculkan banyak inovasi dengan menyediakan berbagai hal sebagai layanan, yaitu X. Sebagai layanan ini, di mana X dapat berupa perangkat lunak, platform, infrastruktur, dan lain-lain. Layanan open source untuk IaaS. IaaS merupakan layanan yang diberikan fasilitas sewa untuk penggunanya dapat menjalankan aplikasi yang diinginkan. Pada konsep IaaS, pengguna dapat menyewa sumber daya komputasi dasar seperti processing, power memory, dan lain-lain. IaaS memungkinkan pengguna melakukan penambahan atau pengurangan kapasitas dengan mudah. IaaS menyediakan virtual machine dan hardware lainnya, serta sistem operasi yang dapat dikontrol melalui layanan API. OpenStack adalah software open source dalam cloud computing yang berorientasi di bidang infrastruktur as a service. OpenStack mengendalikan proses komputasi dan sumber daya jaringan dalam sebuah data center melalui dashboard yang memberikan kontrol administrasi sekaligus memberikan hak akses pada pengguna melalui web. Beberapa komponen utama pada OpenStack, yaitu node controller, menyediakan layanan yang dimana manajemen seperti API server dan layanan scheduler untuk Nova, Quantum, Glance, dan Cinder. Yang kedua, Compute Node bersifat sebagai tempat
untuk berjalannya instansi yang telah dibuat pada komputer. Terdapat layanan yang harus diinstalasi, yaitu Hyper-V dan alat komputer. Kelebihan dan kekurangan OpenStack. Kelebihan dari OpenStack yaitu terdapat termasuk visibility dan kontrol modular internal yang diberikan kepada siapa saja yang ingin mengatur cloud mereka sendiri dan meningkatkan keamanan, keandalan, dan stabilitas. Kekurangan dari OpenStack yaitu kurva pembelajaran yang harus diatasi, serta jam kerja dan sumber daya manusia yang Anda butuhkan untuk mengaktifkan dan menjalankan sistem. Fungsi paling kritis OpenStack dapat dicapai dengan menggunakan layanan cloud yang ada. Layanan open source pada PaaS. PaaS merupakan layanan cloud yang menyediakan modul-modul siap pakai, modul-modul yang dapat digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi yang hanya dapat berjalan di atas platform tersebut. Layanan ini melayani pelanggan untuk pengembangan aplikasi baru menggunakan pengembangan API dan mengatur konfigurasi. Pada konsep PaaS, pengguna juga tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memori, storage, dan lain-lain. Semuanya sudah diatur oleh provider. Amazon Web Service adalah platform komputasi awan yang tersedia oleh Amazon, merupakan penyedia layanan awan terkemuka di dunia yang menawarkan berbagai layanan infrastruktur yang digunakan secara fleksibel dan skalabilitas sesuai kebutuhan. Menyediakan berbagai layanan seperti komputasi awan, misalnya server virtual, penyimpanan dan jaringan, database, pemproses data, kecerdasan buatan, IoT, keamanan, dan lebih banyak lagi. Ini memungkinkan perusahaan pengembang dan individu untuk menggunakan sumber daya IT tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Kelebihan dan kekurangan Amazon Web Server. Kelebihan Amazon Web Server adalah
Perusahaan dapat menggunakan model programming, sistem pengoperasian, dan database yang sudah ada. Hal ini akan sangat menguntungkan dan mempermudah perusahaan atau pelanggan. Kelebihan lain adalah biaya yang keluar terbilang efektif. Amazon Web Server menggunakan sistem yang wajib penggunanya hanya membayar untuk apa yang digunakan, bukan di muka atau terbilang terkait jangka panjang. Berbagai macam layanan berkualitas dari Amazon Web Server ini dapat digunakan dan dinikmati dengan mudah. Kekurangan Amazon Web Server: jika kebutuhan layanan cepat dan mendalam, pengguna harus membayar. Tak hanya itu, Amazon Web Server juga memiliki permasalahan teknis secara kontrol terbatas dan perlindungan privat yang tidak sulit diandalkan. Layanan open source pada SaaS. SaaS merupakan perkembangan lanjutan dari konsep Application Service Provided atau ASP. SaaS memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi-talent, maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. SaaS biasanya menyediakan fungsi untuk menyelesaikan masalah, misalnya untuk bisnis intelek, web confer, email, dan lain-lain. Pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh provider, misalnya Google Apps. WordPress adalah acuan SaaS yang tangguh, sangat perkasa, sederhana untuk membangunkan fitur perusahaan interaktif dan halaman web biasa. Fakta bahwa WordPress berada di bagian atas daftar ini tidak mengejutkan. WordPress hanyalah platform yang paling populer dari semua situs web. WordPress ramah pengguna untuk pemula dan tema yang membangun situs web apapun, perusahaan kecil hingga menengah, dengan beban kerja ringan hingga sering memiliki WordPress. Kelebihan WordPress: yang pertama, antarmuka pengguna mudah digunakan. Yang kedua, pemilihan tema dan plugin yang paling banyak. Yang kedua, tidak diperlakukan pengkodean atau keahlian teknis. Yang keempat, komunitas dan dinamis untuk membangun seperti WBD. Yang kekurangan WordPress: yang pertama, sebagai tema plugin tidak dapat diandalkan
sering memiliki kekurangan. Yang kedua, tidak memiliki tim layanan yang berdedikasi karena bersifat open source. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi